Selama puluhan tahun, jika kita menceritakan tentang ekonomi Pulau Jawa, ceritanya selalu berkisar pada dua raksasa. Di barat, ada Jawa Barat, monster manufaktur yang berkisar di tengah pusat pabrik otomotif dan kehidupan elit Jakarta. Di timur, ada Jawa Timur, gerbang logistik Nusantara dengan pelabuhan legendaris yang melayani arus barang dari seluruh penjuru. Lalu, ada siapa di tengah? Jawa Tengah. Jujur saja, selama ini, Jawa Tengah sering dianggap sebagai sekadar tempat lewat, provinsi pensiunan yang sunyi. Orang-orang mudik hanya mampir untuk menikmati sepiring soto sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Dalam buku ekonomi, posisi ini disebut the squeezed middle, wilayah yang terjepit di antara kemajuan tetangganya. Namun, hati-hati, data tahun 2024 dan 2026 menunjukkan adanya sesuatu yang aneh, sebuah pergeseran lempeng ekonomi yang masif. Raksasa yang tidur itu mulai menggeliat. Pabrik-pabrik dari Cina, Korea, bahkan Eropa mulai berpindah besar-besaran ke sini. Apakah ini tanda bahwa Jawa Tengah akan menyalip kakak-kakaknya? Atau ini hanya jebakan upah murah semata? Sebelum kita menyelami bagian manisnya, kita harus telan dulu pil pahit realitanya. Secara nominal, Jawa Tengah masih jauh tertinggal. Dalam pertarungan tinju ekonomi, Jawa Barat dan Jawa Timur adalah kelas berat. Sedangkan Jawa Tengah masih di kelas menengah. PDRB tetangga sudah tembus 3.000 triliun, sementara Jateng berjuang di angka rupiah 1.800-an triliun. Kenapa bisa jomplang? Karena selama ini, Jawa Tengah tidak memiliki identitas industri yang kuat. Jabar terkenal dengan mobil dan elektroniknya. Jatim unggul di petrokimia dan semen. Lalu apa yang dimiliki Jateng? Tekstil dan makanan, dengan nilai tambah yang rendah. Tapi, inilah plot twist-nya. Di saat ekonomi global mengalami penurunan, ekonomi Jawa Tengah justru tumbuh 5,37%, di atas rata-rata nasional. Ini adalah anomali. Ketika pabrik-pabrik di Cikarang banyak yang PHK, di Jawa Tengah justru sedang sibuk merekrut tenaga kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya ada di dua lokasi sakti, Batang dan Kendal. Teman-teman, kenalkan senjata rahasia Jawa Tengah. Kit Batang, kawasan industri terpadu Batang. Ini bukan kawasan industri biasa. Ini adalah proyek balas dendam Indonesia, karena sebelumnya sering kalah saing dengan Vietnam. Konsepnya gila. Pemerintah menyiapkan tanahnya, infrastrukturnya dibangun negara. Investor hanya perlu membawa koper dan teknologi. Hasilnya, investor berbondong-bondong masuk. Lihat siapa yang datang. Bukan lagi pabrik baju murah. Yang datang adalah KCC Glass dari Korea Selatan, pabrik kaca terbesar se-Asia Tenggara. Ada Walvin dari Belanda yang memproduksi pipa canggih. Ada juga pabrik baterai EV. Ini artinya, Jawa Tengah sedang melakukan level up. Dari provinsi tukang jahit, padat karya, bertransformasi menjadi provinsi industri high-tech, padat modal. Efeknya, lapangan kerja yang terbuka bukan hanya untuk buruh jahit, tetapi juga untuk teknisi, insinyur, dan ahli kimia. Kendal pun sama. Melalui kerjasama dengan Singapura, Kendal menjadi magnet untuk industri furnitur dan elektronik. Jalur Pantura yang dulu mati suri karena Tol Trans Jawa, sekarang hidup kembali menjadi jalur emas industri. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu senang. Ada satu fakta brutal yang harus kita bahas. Kenapa investor-investor besar itu rela pindah dari Cikarang atau Karawang ke Batang? Apakah karena makanan enak? Bukan. Alasan utamanya adalah cuan. Lebih tepatnya, penghematan biaya gaji. Ini adalah realitas pedang bermata dua bagi Jawa Tengah. UMR, UMK di sana adalah salah satu yang terendah di Pulau Jawa. Bandingkan saja, di Karawang, upah bisa mencapai 5 jutaan. Di Batang atau Kendal, masih di kisaran 2,5 jutaan. Bagi CEO perusahaan, memindahkan pabrik ke Jateng adalah keputusan cerdas. Mereka bisa menghemat miliaran rupiah per bulan, hanya dari gaji. Namun bagi rakyat Jateng, ini tantangan berat. Ekonomi tumbuh, pabrik berdiri. Tetapi jika gaji buruhnya pas-pasan, siapa yang akan berbelanja di mal? Siapa yang akan membeli rumah? Inilah risiko terjebak dalam middle income trap. Pertumbuhan tinggi di atas kertas, tetapi rakyatnya kesulitan untuk kaya. Pemerintah Jateng sekarang berada di posisi dilematis.
Jika upah dinaikkan drastis, investor akan kabur ke Vietnam. Jika upah ditahan rendah, kesejahteraan rakyat akan mandek. Jadi, kesimpulannya, Jawa Tengah jelas bukan lagi the squeezed middle yang pasif. Dia sedang bermetamorfosis menjadi kekuatan industri baru. Fondasinya sudah ada, infrastruktur siap, investor datang. Tinggal satu pertanyaan besar. Apakah kue pertumbuhan ekonomi ini akan menetes sampai ke dompet rakyat kecil di desa-desa, atau hanya memperkaya angka statistik negara? Jalan menuju 2029-2030 akan sangat menentukan. Apakah Jawa Tengah akan menjadi the new powerhouse atau tetap menjadi pabrik upah murah? Gimana menurut kalian, khususnya warga Jateng? Kalian merasakan dampaknya tidak? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisa ekonomi yang lebih tajam. Sampai jumpa!